Terkadang, hidayah datang dari tempat yang tidak kita duga, bahkan dari seorang pria tua yang tidur di balik kardus. Inilah kisah tentang iman, kehilangan, dan cahaya yang datang lewat cara paling sederhana. Langit Birmingham berwarna abu-abu, seperti dinding kota yang sudah lama kehilangan harapan. Jalanan basah setelah hujan malam sebelumnya. Di sudut lorong sempit, dekat tempat sampah yang penuh kardus dan kaleng bekas, duduk seorang pria tua dengan pakaian kumal dan jaket sobek. Wajahnya penuh debu jalanan, namun sorot matanya tetap hidup. Namanya Hamzah. Tak banyak yang mengenalnya. Bagi orang-orang yang lalu lalang, ia hanya pemulung tua yang tak penting. Tapi bagi yang memperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang berbeda. Dari Hamzah, setiap pagi, sebelum toko-toko buka, ia akan berjalan pelan menyusuri gang-gang kecil. Tangannya memegang kantong plastik besar untuk mengumpulkan botol dan barang bekas yang bisa dijual. Tahu sadit-sadit kota yang paling kotor, tempat di mana tak ada orang ingin berhenti. Namun, ia tak pernah mengeluh, tak satu pun kata kasar keluar dari mulutnya. Bahkan jika orang lewat mencibir atau mengusirnya, ia hanya menunduk, tersenyum kecil, lalu berjalan pergi. Hamzah bukan lahir di Inggris. Ia datang puluhan tahun lalu sebagai imigran tanpa dokumen lengkap. Dulu ia pernah bekerja sebagai buruh pabrik. Namun setelah pabrik itu tutup dan usianya bertambah tua, ia tak punya pilihan selain hidup di jalanan. Ia tidak pernah menikah, tak punya keluarga, tapi ia membawa sesuatu yang lebih kuat dari harta, keyakinan. Setiap malam, ia berzikir sendirian, membisikkan ayat-ayat yang sudah ia hafal sejak kecil. Tempat favoritnya untuk beristirahat adalah bawah tangga belakang sebuah gereja tua yang jarang digunakan. Gedung itu berdiri di antara bangunan lain yang lebih baru. Catnya mulai pudar, dan bagian atapnya bocor jika hujan turun. Tapi Hamzah menyukai tempat itu karena tenang. Ia merasa damai di sana, meski hanya tidur beralas kardus dan berselimut. Jaket tipis yang hampir tak bisa menahan dingin. Ia tahu, di dalam gereja itu, tinggal seorang pendeta tua bernama Martin. Lelaki itu sudah beberapa kali melihat Hamzah dari jendela, namun belum pernah berbicara dengannya. Martin tahu Hamzah bukan pemabuk seperti kebanyakan gelandangan lain. Ia juga tidak mengganggu orang. Setiap kali ada sisa makanan dari dapur gereja, Martin akan meletakkannya di meja dekat pintu belakang. Tanpa banyak kata, Hamzah akan mengambilnya dengan hormat, mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih. Malam itu, udara lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan. Hamzah duduk menyandar di tembok batu. Ia membuka roti kering yang ia temukan di tempat sampah pasar. Di sampingnya, duduk seorang tunawisma muda yang baru beberapa hari terlihat di sekitar situ. Badannya menggigil. Hamzah tak berkata apa-apa. Ia hanya memotong roti itu jadi dua dan memberikannya setengah. Pemuda itu sempat terdiam, lalu menerimanya pelan. Tak ada percakapan panjang. Hanya isyarat kecil antara dua orang yang sama-sama tahu apa artinya kelaparan dari balik jendela gereja. Martin melihat kejadian itu. Ia heran, bagaimana mungkin seseorang yang tak punya apa-apa masih ingin berbagi. Ia sendiri, dengan fasilitas yang cukup, kadang merasa berat untuk memberi. Malam itu, Martin tak bisa tidur. Wajah Hamzah terbayang terus di benaknya, bukan karena kasihan, tapi karena ada sesuatu yang aneh. Ketika Hamzah membagikan roti itu, wajahnya terlihat damai, seolah ia tahu persis apa arti memberi, tanpa mengharap balasan. Keesokan harinya, saat matahari mulai muncul di balik awan tebal, Hamzah duduk di bangku kecil dekat pagar gereja. Tangannya menggenggam tas lusuh yang ia pakai bertahun-tahun. Ia membuka lembaran kertas berisi doa yang ditulis tangan dalam bahasa Arab. Hamzah tak bisa membaca buku lagi, karena matanya mulai buram. Tapi, ia masih menghafal banyak ayat. Ia membaca dalam hati, tanpa suara. Tapi gerakan bibirnya jelas, penuh penghayatan. Martin, yang keluar sebentar untuk mengambil surat kabar, memperhatikannya dari jauh. Rasa ingin tahunya makin besar. Ia sadar, pria tua itu bukan orang sembarangan. Ada sesuatu yang kuat dalam dirinya, meski tubuhnya sudah rapuh. Martin, yang biasanya terburu-buru masuk kembali ke dalam, kini berdiri lebih lama. Ia memperhatikan Hamzah seperti sedang membaca sesuatu yang tak tertulis hari-hari berikutnya. Hamzah tetap datang ke tempat yang sama. Ia tetap mengumpulkan sampah, tetap tidur di bawah tangga, dan tetap berdoa. Tak ada perubahan dalam hidupnya, tapi sesuatu mulai berubah di sekitarnya. Orang-orang mulai menyapa,
meski sekadar anggukan kecil. Seorang ibu muda yang biasa lewat di depan gereja, tiba-tiba memberikan sepasang kaos kaki bersih. Seorang pemuda memberinya kopi panas di pagi hari. Tak banyak, tapi cukup untuk membuat Hamzah tahu bahwa hidupnya sedang diperhatikan. Tanpa ia sadari, kehadirannya mulai mengusik hati beberapa orang. Bukan karena penampilannya, tapi karena ketenangan yang ia bawa. Di kota yang penuh hiruk-pikuk dan kegelisahan, pria tua ini justru terlihat paling tenang. Ia tak punya rumah, tak punya pekerjaan, tapi wajahnya jarang terlihat resah. Di balik pintu gereja, Martin mulai menuliskan catatan di jurnalnya. Ia tak tahu kemana arah pikirannya akhir-akhir ini. Tapi satu hal yang pasti, pria tua bernama Hamzah itu telah mengubah caranya melihat kehidupan. Hari itu hujan turun sejak pagi, dingin menembus sampai ke tulang. Orang-orang berjalan cepat, jaket tertutup rapat, wajah tertunduk melawan angin. Di ujung gang kecil, di sisi barat gereja tua, Hamzah duduk diam di balik tumpukan kardus. Jaket tuanya sudah lembab, tapi ia tetap di sana. Tak ada tempat lain yang bisa ia tuju. Kota ini bukan miliknya. Ia hanya numpang hidup, seperti debu yang ditiup angin. Hamzah menarik lututnya dan menyandarkan kepala ke tembok. Matanya terpejam. Bibirnya komat kamit membaca doa dalam hati. Ia tidak mengeluh. Bagi Hamzah, semua yang datang adalah ujian. Dan setiap ujian, pasti ada akhir. Ia tidak berharap. Tonyak hanya ingin hidup tenang dan bisa menjalani hari dengan baik. Dari dalam gereja, Pendeta Martin berdiri di balik kaca jendela kecil. Tangannya memegang cangkir teh yang mulai dingin. Ia memandangi Hamzah yang duduk sendirian di luar. Wajahnya terlihat tenang, tapi mata Martin menyimpan gelisah. Sudah beberapa malam ia tidak tidur nyenyak. Bukan karena sakit, tapi karena ada pertanyaan-pertanyaan baru di kepalanya tentang hidup, tentang iman, dan tentang pria tua yang tinggal di bawah tangga. Martin tahu Hamzah bukan orang sembarangan. Ada keteguhan di matanya yang tidak biasa. Bukan karena pendidikan, bukan karena harta, tapi karena keyakinan. Dan itu membuat Martin resah. Ia adalah pemimpin gereja, tapi beberapa tahun terakhir, hatinya mulai kosong. Ia membaca Alkitab, memberi khotbah, memimpin doa. Tapi semuanya terasa seperti rutinitas. Ia tahu, banyak jemaat yang datang hanya karena kebiasaan. Hanya sedikit yang benar-benar mencari kedamaian. Sore itu, ketika hujan mulai reda, Martin membuka pintu belakang gereja. Udara dingin langsung masuk ke dalam. Ia berjalan pelan mendekati Hamzah yang masih duduk sambil membenahi kantong plastiknya. Suara langkah kaki Martin membuat Hamzah menoleh. Martin berhenti sekitar 2 langkah di depan Hamzah. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Kau tidak kedinginan?" Hamzah tersenyum kecil. "Sudah biasa, Tuan." Martin mengangguk. Ia berdiri sebentar, lalu berkata, "Aku sedang membuat teh. Kalau kau mau, masuklah sebentar, hangatkan badan." Hamzah sempat ragu. Ia melihat ke arah pintu, lalu kembali ke wajah Martin. "Terima kasih, kalau tidak merepotkan." Martin mempersilakan Hamzah masuk lewat pintu belakang. Mereka berjalan pelan, melewati lorong kecil yang dipenuhi lukisan dan salib tua. Bau kayu basah tercium dari lantai. Gereja itu sudah lama tidak direnovasi. Martin membawa Hamzah ke ruangan kecil di samping dapur. Ada bangku kayu dan meja kecil. Di atasnya, 2 cangkir teh sudah disiapkan. Mereka duduk berhadapan. Beberapa saat hanya diam. Hamzah meniup pelan cangkir tehnya sebelum meminumnya. Martin membuka percakapan. "Sudah berapa lama kau di kota ini?" Hamzah mengangkat bahu. "Mungkin 20 tahun, tapi tidak tinggal di satu tempat. Pindah-pindah. Dari mana asalmu?" "Dari Timur Tengah. Dulu datang untuk bekerja, tapi semuanya berubah." Martin mengangguk. Tak bertanya lebih lanjut. Ia tidak ingin membuka luka, tapi rasa penasarannya semakin besar setiap malam. "Aku mendengar kau berbicara, tapi bukan dalam bahasa Inggris." "Itu doa," jawab Hamzah. "Bahasa Arab, bahasa asli kitab suci kami." Martin menarik napas panjang. "Kau selalu terlihat tenang. Tidak banyak orang yang bisa seperti itu, terutama di jalanan." Hamzah menatap cangkirnya. Ketika seseorang percaya bahwa hidup ini sementara, dia tidak terlalu takut kehilangan apapun. Semua yang kita miliki bisa hilang, tapi iman, itu satu-satunya yang bisa kita bawa pulang. Martin terdiam. Kata-kata Hamzah masuk ke pikirannya, seperti air yang menetes di batu, perlahan tapi menghantam dalam. "Kau seorang Muslim?" tanya Martin pelan. Hamzah mengangguk. "Ya."
Martin mengusap janggutnya. Ia tidak terkejut, ia sudah menduganya, tapi mendengar langsung dari mulut Hamzah, membuatnya terasa lebih nyata. Aku tidak banyak tahu tentang Islam, ujar Martin. Hamzah tersenyum. Saya juga tidak banyak tahu tentang agama Anda, tapi saya percaya, orang yang benar-benar mencari kebenaran akan sampai, jika dia jujur. Martin menunduk. Ia tak menjawab, tapi dalam hatinya, ada gejolak yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti sedang duduk di ambang pintu yang baru, waktu berjalan. Hari mulai gelap. Hamzah pamit dengan sopan. Martin mengantarnya sampai pintu belakang. Saya berterima kasih sudah mengizinkan saya masuk, kata Hamzah. Martin mengangguk. Pintu ini selalu terbuka untukmu. Hamzah tersenyum, lalu melangkah pergi. Jaket tuanya berkibar tertiup angin. Di bawah tangga gereja, ia kembali duduk dan menyiapkan tempat tidur seadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bukan sekadar pemulung, ia merasa dihargai. Sementara itu, di dalam gereja, Martin duduk di bangku panjang. Ia membuka Alkitabnya, tapi pikirannya tak fokus. Ia memikirkan kata-kata Hamzah tentang kehilangan, tentang iman, dan tentang kebenaran. Martin tidak tahu, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu, berjalan berbeda. Setiap sore, Martin membuka pintu belakang gereja lebih awal. Ia tidak lagi hanya memandangi Hamzah dari balik jendela. Kali ini, ia menyiapkan secangkir teh dan 2 potong roti. Hanya itu yang bisa ia berikan, tapi ia merasa cukup. Hamzah pun tidak pernah meminta lebih. Hubungan mereka berkembang tanpa banyak kata. Tak ada basa-basi, tak ada pembahasan tentang uang, pekerjaan, atau politik. Obrolan mereka ringan, tapi selalu menyentuh sesuatu yang dalam tentang hidup, makna, dan Tuhan. Suatu sore, Hamzah datang lebih awal dari biasanya. Hujan baru saja reda. Bajunya sedikit basah. Martin mempersilakan masuk. Mereka duduk di tempat yang sama. Martin mengambil roti yang baru dipanggang dan membaginya 2. Hamzah mengambil 1 bagian, mengucapkan bismillah sebelum menggigitnya. Martin memperhatikan lalu bertanya, "Kau selalu bilang itu sebelum makan?" Hamzah mengangguk. "Itu permintaan, izin pada Tuhan, supaya makanan ini jadi berkah." Martin tersenyum kecil. "Aku belum pernah mendengar orang mengucapkannya dengan cara seperti itu." Hamzah hanya menjawab dengan senyum. Lalu, tiba-tiba Martin berkata, "Bolehkah aku bertanya sesuatu yang mungkin agak pribadi?" "Silakan," jawab Hamzah tanpa ragu. Martin menatap keluar jendela sejenak, lalu kembali memandang Hamzah. "Apa kau pernah marah pada Tuhan karena hidupmu seperti ini?" Hamzah terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata dengan tenang, "Dulu, iya, waktu muda, saya pernah merasa kecewa, merasa tidak adil. Tapi lama-lama saya sadar, apa yang saya anggap buruk, kadang adalah bentuk kasih sayang yang belum saya mengerti. Saya mungkin kehilangan rumah, pekerjaan, dan banyak hal. Tapi, saya tidak kehilangan arah. Dan itu yang paling penting." Martin memejamkan mata sejenak. Kalimat itu menghantam sesuatu dalam dirinya. Ia berkata pelan, "Aku pernah memimpin 100 orang dalam ibadah minggu, tapi sekerong. Kadang hanya 5 orang datang. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku sudah gagal?" Hamzah memiringkan kepala sedikit. "Apakah yang datang itu berubah menjadi lebih baik?" Martin berpikir sebentar. "Beberapa, iya, kalau begitu, bukan jumlah yang penting, tapi perubahan itu sendiri." Martin tersenyum, tapi senyum itu samar. Di matanya, ada bayangan masa lalu. Ia pernah punya semangat dulu saat muda, tapi perlahan hilang, tergantikan oleh rutinitas dan tekanan jemaat. Kini, seorang tunawisma duduk di depannya, mengingatkan kembali apa itu nilai sejati. Hari mulai gelap. Lampu di dapur gereja belum dinyalakan, tapi cahaya dari jendela cukup untuk menerangi wajah mereka. Martin bangkit dari kursinya, mengambil sesuatu dari rak kecil. Ia kembali duduk dan meletakkan benda itu di atas meja. Sebuah Alkitab yang sudah usang, dengan banyak catatan di pinggir halamannya. "Aku menulis banyak hal di sini," ujar Martin. "Tapi rasanya sudah lama tidak kutulis yang baru." Hamzah memandang buku itu, lalu berkata, "Kadang kita perlu berhenti menulis." Dan mulai membaca kembali. Martin mengangguk pelan. Beberapa menit berikutnya, mereka hanya duduk diam. Buktan, canggung, tapi nyaman. Hening yang tidak mengganggu. Lalu Martin bertanya, "Apakah dalam Islam ada cerita tentang Yesus?" Hamzah mengangguk. "Ada, kami menyebutnya Isa. Dia nabi yang sangat mulia.
lahir tanpa ayah. Mukjizatnya banyak, tapi kami tidak menyebutnya Tuhan. Kami mengaguminya sebagai hamba Allah yang istimewa. Martin terlihat terkejut. Jadi kalian menghormatinya? Dengan sangat. Dalam kitab kami, namanya disebut berkali-kali. Ibunya, Maryam, juga disebut sebagai wanita paling suci. Martin terdiam informasi itu baru baginya. Ayat tidak tahu. Islam menghormati Yesus. Ia mengira ajaran itu bertentangan sepenuhnya dengan yang ia percaya. Hamzah melanjutkan, kita mungkin berbeda dalam beberapa hal. Tapi saya yakin, jika kita soma-soma jujur dalam mencari kebenaran, kita akan bertemu di titik yang sama. Martin mengangguk perlahan. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa tenang setiap kali bicara denganmu. Hamzah tidak menjawab. Ayah hanya menatap ke arah cangkir teh yang kini tinggal setengah. Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, Hamzah pamit seperti biasa. Martin berdiri di pintu, melihatnya pergi. Pria tua itu melangkah pelan, menyusuri gang yang basah, membawa kantong plastik dan jaket usang. Martin berdiri cukup lama di ambang pintu. Ia tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Dan meski ia belum tahu arah semuanya, ia merasa langkah kecilnya mulai berubah. Malam itu, Martin duduk di meja kerjanya. Ia membuka Alkitab, lalu membuka catatan harian yang sudah berbulan-bulan kosong. Ia menulis satu kalimat, hari ini, aku belajar tentang makna memberi. Dari seseorang yang tak punya apa-apa. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup kencang dan ranting-ranting pohon bergoyang seperti ingin lepas dari tempatnya. Di luar Jereya, jalanan sudah sepi. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya pucat di aspal yang basah. Kota seperti tertidur dalam kehampaan. Di bawah tangga belakang gereja, Hamzah membungkus tubuhnya dengan selimut tipis hasil pemberian warga 2 minggu lalu. Ia menatap langit yang nyaris tak berbintang. Tangannya menggenggam pecahan tasbih kayu yang sudah retak di beberapa bagian. Suara angin tak membuatnya takut. Ia sudah terbiasa. Yang ia tunggu malam itu bukan tidur, tapi waktu sunyi. Waktu di mana ia bisa berbicara pada Tuhan dengan bebas. Sementara itu, di dalam gereja, Martin duduk di ruang kerjanya. Lampu kecil menyala di atas meja. Di depannya, tergeletak Alkitab, catatan harian, dan secari kertas berisi ayat-ayat dari Al-Quran dalam bahasa Inggris. Itu pemberian Hamzah kemarin. Hanya 1 halaman. Terjemahan, surat pendek, tapi cukup membuat Martin duduk lama dan berpikir. Ia membaca lagi ayat itu. Artinya sederhana, tapi kuat. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kalimat itu cukup lama. Ayat yang pendek, tapi terasa seperti berbicara langsung kepadanya. Ia teringat masa mudanya ketika gereja penuh, semangat berkobar, dan hati masih penuh keyakinan. Sekarang, semuanya terasa datar. Dan entah bagaimana, kehadiran Hamzah seperti meniupkan udara baru ke dalam ruang yang selama ini tertutup rapat. Martin bangkit dan berjalan menuju ruang ibadah. Ia membuka pintu perlahan, menyalakan 1 lampu kecil. Ruangan itu sunyi, bangku-bangku kayu kosong. Salib tergantung di dinding depan. Lilin-lilin dibiarkan padam karena tak ada acara ibadah. Hari itu, ia duduk di bangku baris kedua. Hatinya masih bingung, tapi rasa tenang yang belakangan ini muncul membuatnya tidak takut pada kebingungan itu. Ia tahu, ia sedang berjalan menuju sesuatu, hanya belum tahu apa. Lalu, samar-samar, ia mendengar. Bukan suara langkah, bukan suara angin, tapi seperti lantunan. Ia berdiri, berjalan pelan ke arah jendela belakang. Suara itu datang dari luar. Bukan nyanyian, bukan bisikan, tapi bacaan. Suara Hamzah. Martin membuka sedikit jendela dan mendengarkan. Suara Hamzah tidak keras, tapi jelas. Ia sedang membaca doa dalam bahasa Arab. Ritmenya tenang, datar, dan teratur. Tidak ada nada paksaan, tidak ada ketergesaan, hanya ketulusan. Martin tidak mengerti arti kata-katanya, tapi ia merasakan sesuatu yang aneh. Suara itu menyentuh bagian terdalam dalam dirinya, seperti orang yang sedang bicara langsung pada Tuhan, tanpa perantara. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana, tapi ia berdiri cukup lama di jendela itu, membiarkan dirinya larut dalam lantunan doa dari seorang pemulung tua yang bahkan tak punya kasur untuk tidur. Tapi dalam kesederhanaannya, suara Hamzah membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Martin kembali ke ruang ibadah, duduk lagi. Ia tak bisa lagi membaca Alkitab malam itu, hatinya sibuk. Terlalu banyak pertanyaan yang muncul. Tapi satu hal terasa jelas,
Doanya sendiri sudah lama tak membuatnya setenang ini. Pagi harinya, Martin bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuat teh, lalu berjalan ke pintu belakang. Hamzah belum ada di tempat biasa. Martin berdiri sejenak, memperhatikan sekitar. Tak lama kemudian, Hamzah muncul dari arah pasar, membawa kantong plastik berisi botol-botol kosong. Martin melambaikan tangan. "Kau belum sarapan?" Hamzah menggeleng sambil tersenyum. "Belum." "Ayo masuk. Aku sudah siapkan roti dan teh." Mereka duduk seperti biasa, tidak banyak bicara. Setelah beberapa menit, Martin berkata, "Tadi malam, aku mendengar bacaanmu. Yang kau ucapkan sebelum tidur." Hamzah tersenyum kecil. "Itu surat pendek dari Al-Quran. Saya membacanya setiap malam, agar hati tetap bersih sebelum tidur." Martin mengangguk. "Aku tidak tahu artinya, tapi itu menenangkan." Hamzah menatapnya sejenak. Ketenangan tidak datang dari mengerti semua hal. Kadang ia datang hanya karena kita membuka hati. Martin terdiam. Kalimat itu membuatnya berpikir cukup lama. Ia merasa seperti sedang diajak berbicara oleh Tuhan, lewat orang yang tak punya jabatan, tak punya rumah, tapi membawa sesuatu yang selama ini ia cari. Sore itu, sebelum Hamzah pergi, Martin memberanikan diri meminta sesuatu. "Kalau kau tidak keberatan, besok, bisakah kau ajarkan aku lebih banyak tentang keyakinanmu?" Hamzah tidak langsung menjawab, tapi ia menatap Martin dengan mata yang tenang, lalu mengangguk pelan. Dengan senang hati, jawabnya, "Ingin lanjut ke bab 5? Berikut bab 5. Dari cerita cahaya di kota kabut." Dengan bahasa mudah dan profesional. Hari-hari berlalu dan hubungan antara Martin dan Hamzah semakin dalam. Mereka mulai berdiskusi tentang berbagai hal, dari iman hingga kehidupan sehari-hari. Martin merasakan ada perubahan yang perlahan menyentuh hatinya. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama bertahan-tahan memimpin gereja. Suatu sore, Martin mengajak Hamzah duduk di bangku tua di taman kecil dekat gereja. Daun-daun berguguran menutupi jalan setapak yang basah karena hujan. Martin menatap Hamzah dan berkata, "Aku ingin bertanya, bagaimana kau bisa tetap kuat dan sabar menjalani hidup di jalanan? Aku sendiri kadang merasa lelah dengan semua beban ini." Hamzah menatap jauh ke depan, seolah mengingat masa lalu yang penuh perjuangan. "Aku percaya ada kekuatan yang lebih besar dari segala sesuatu yang kita lihat. Ketika hidup menghancurkan segalanya, aku hanya punya satu pegangan, iman. Itu yang membuat aku tetap bertahan." Martin mengangguk perlahan. "Aku dulu pikir iman itu hanya soal ritual dan doa di gereja. Tapi aku mulai sadar, iman sejati lebih dari itu." Hamzah tersenyum kecil. "Benar, iman itu hidup. Ia mengalir dalam setiap tindakan, bukan hanya kata-kata." Percakapan itu membuat Martin merenung. Ia merasa selama ini dirinya terlalu fokus pada aturan dan tradisi, hingga lupa pada esensi sebenarnya dari ajaran yang ia bawa. Beberapa hari kemudian, Martin membawa sebuah buku tua ke gereja. Buku itu berisi tentang sejarah agama-agama dunia. Ia ingin menunjukkan kepada Hamzah bahwa ia mulai belajar dan ingin memahami lebih dalam. Hamzah membalik halaman buku dengan perlahan, sesekali mengangguk. Pengetahuan memang penting, tapi yang terpenting adalah hati yang terbuka. Martin tersenyum. "Kau mengajarkan aku sesuatu yang berharga." Di tengah perjalanan mereka, Martin juga mulai mengajak beberapa jemaat yang masih setia datang ke gereja untuk mendengarkan cerita Hamzah. Awalnya, hanya sedikit yang tertarik, tapi secara perlahan, orang mulai datang dan mendengarkan. Mereka terkejut mendengar kisah hidup Hamzah, seorang pemulung yang tetap menjaga imannya. Kisah itu menyentuh hati banyak orang. Suatu malam, saat gereja hampir kosong, Martin berdiri di depan altar. Ia memandang salib yang tergantung di dinding, lalu menatap pintu belakang tempat Hamzah sering datang. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Arti iman sebenarnya? Apakah selama ini ia sudah menjalani dengan benar? Hamzah datang dan berdiri di samping Martin. Dengan suara lembut ia berkata, "Iman bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan kejujuran dan kasih." Martin mengangguk. "Aku mulai mengerti. Terima kasih, Hamzah." Malam itu, di gereja tua yang hampir terlupakan, dua manusia dari dunia berbeda duduk bersama, berbagi cahaya yang sama, iman yang mengubah hidup. Hari itu langit kota kembali mendung. Angin membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Di dalam gereja, Martin berdiri di depan kaca jendela, memperhatikan bagaimana Hamzah menata kardus sebagai alas tidur di bawah tangga. Sudah hampir 2 bulan,
mereka saling mengenal. Percakapan mereka semakin sering, semakin dalam. Tapi satu hal yang membuat Martin penasaran terus-menerus adalah, dari mana datangnya ketenangan Hamzah malam itu? Saat angin mulai mendingin, Martin kembali mengundang Hamzah masuk ke ruang belakang. Ia menyiapkan teh panas dan 2 potong roti lapis. Meja kecil mereka masih sama, tak ada dekorasi mewah, tak ada penerangan berlebih. Hanya 2 pria tua dari 2 dunia berbeda yang terus bertemu dan berbicara. Martin membuka pembicaraan sambil menyerahkan cangkir teh. Ada satu hal yang terus menggangguku, Hamzah. Bolehkah aku jujur malam ini? Hamzah mengangguk sambil menghangatkan tangannya di cangkir. Aku pendeta, tapi belakangan ini aku merasa doaku kosong. Saat aku berbicara di altar, rasanya seperti membaca naskah, hatiku tidak ada di sana. Hamzah menatapnya dengan penuh perhatian. Mungkin karena terlalu lama bicara kepada orang, dan lupa bicara pada Tuhan. Martin terdiam. Kalimat itu langsung menusuk, bukan karena kasar, tapi karena tepat. Sejujurnya, lanjut Martin pelan, aku merasa doamu lebih tulus dari semua yang pernah aku dengar. Padahal aku tidak mengerti satu kata pun. Hamzah tersenyum tipis. Doa bukan soal bahasa, Martin. Doa itu hubungan, bukan bacaan hafalan, bukan pertunjukan. Martin mengangguk, menatap ke bawah. Kadang aku merasa seperti aktor. Aku berdiri di depan jemaat, membaca teks, menyampaikan ayat, tapi di dalam hati, kosong. Hamzah meletakkan cangkirnya. Bolehkah saya cerita sesuatu? Martin menatapnya, memberi isyarat setuju. Dulu, waktu saya masih muda dan hidup enak, saya berdoa seperti robot. Karena semua ada, saya punya pekerjaan, uang, makanan. Tapi ketika semua hilang, saya baru benar-benar tahu artinya berdoa. Saya tidak minta kaya, saya hanya minta kuat. Dan entah bagaimana, Tuhan selalu beri cukup. Martin mendengarkan tanpa memotong. Ia merasa sedang belajar dari seseorang yang tak pernah duduk di seminari, tapi memahami hakikat iman lebih dalam dari dirinya. Aku iri padamu, Hamzah, ucap Martin. Kau punya sesuatu yang aku tidak punya. Padahal, secara dunia, kau tak punya apa-apa. Hamzah menggeleng. Jangan iri pada orang miskin, tapi boleh iri pada orang yang tenang. Dan ketenangan itu bukan karena saya hebat. Saya hanya belajar menerima takdir, dan tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Martin terdiam lama. Di dalam benaknya, muncul kembali bayangan dirinya berdiri di depan jemaat, mengenakan jubah, membaca doa. Tapi semuanya terasa seperti formalitas, tidak seperti suara Hamzah yang melantun malam tadi tanpa mikrofon, tanpa sorotan lampu, tapi mengguncang hati. Kalau boleh jujur, kata Martin akhirnya, aku ingin mengenal lebih banyak tentang keyakinanmu. Tapi aku takut dianggap pengkhianat, takut dihina, takut dicemooh. Aku sudah terlalu lama menjadi pendeta di mata orang. Hamzah menatapnya lembut. Kebenaran kadang memang membuat kita ditinggalkan. Tapi jika hati kita merasa damai di jalan itu, maka itu bukan kehilangan. Itu awal baru. Martin mengangguk perlahan. Ia mulai paham. Keberanian bukan hanya soal berkata benar di depan umum, tapi berani jujur pada diri sendiri. Beberapa hari setelah percakapan itu, Martin mulai melakukan hal yang tak biasa. Ayat-ayat dari terjemahan Al-Quran yang pernah diberikan Hamzah. Ia menuliskan pertanyaan-pertanyaan di buku catatannya. Lalu setiap sore, mereka bahas satu persatu. Tidak ada debat, tidak ada paksaan. Hanya 2 orang yang sama-sama ingin mencari kebenaran. Martin kagum, karena setiap kali ia bertanya, Hamzah tak pernah menjawab dengan nada menyerang. Bahkan ketika Martin menyampaikan pandangan berbeda, Hamzah selalu berkata, saya paham, dan saya hormati. Tapi begini menurut ajaran saya. Diskusi mereka sering berlangsung hingga malam. Kadang membahas tentang Nabi Isa, tentang ibunya Maryam, tentang wahyu, tentang akhirat. Semuanya disampaikan Hamzah dengan kalimat yang sederhana, tapi menancap. Beberapa jemaat mulai memperhatikan perubahan Martin. Ia terlihat lebih tenang, lebih lembut. Beberapa dari mereka heran, kenapa Martin sering berbincang dengan seorang tunawisma, tapi tidak satu pun berani menegur. Suatu sore, seorang wanita parubaya dari jemaat gereja mendekati Martin dan bertanya, Pak Pendeta, siapa pria tua yang sering duduk dengan Anda di taman gereja? Martin menjawab pelan, dia guru saya. Sekarang, wanita itu terdiam, lalu pergi tanpa komentar, tapi di wajahnya tampak bingung.
Hari-hari itu adalah awal dari sesuatu yang tak pernah diduga Martin. Ia sedang berada di perlintasan antara masa lalu dan masa depan. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran Hamzah telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Pintu menuju keyakinan yang bukan sekadar ucapan, tapi pengakuan dari hati yang jujur. Sore itu, hujan turun perlahan. Langit kota Birmingham berwarna kelabu, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hamzah duduk di bangku taman kecil dekat gereja, mengenakan jaket usangnya yang basah di bagian bahu. Di tangannya ada beberapa lembar kertas fotokopi terjemahan ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Inggris yang baru saja ia ambil dari seorang kenalannya di komunitas Muslim. Ketika Martin tiba, ia membawa 2 gelas kopi panas. Ia duduk di samping Hamzah tanpa banyak kata. Keduanya sudah terbiasa dalam keheningan. Tapi hari itu, Hamzah membuka pembicaraan lebih dulu. Saya bawakan beberapa ayat yang mungkin bisa Anda baca di waktu senggang, ucapnya sambil menyerahkan lembaran itu. Martin menerimanya dengan hati-hati. Matanya menelusuri baris demi baris di halaman pertama. Ia membaca pelan, seperti orang yang baru saja belajar membaca kitab suci dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Ayat pertama berbunyi, "Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang." Martin membacanya dalam hati beberapa kali. Ia berhenti di kata Maha Pengasih dan Maha Penyayang. "Apa Tuhan dalam Islam juga digambarkan penuh kasih?" tanya Martin tanpa menoleh. "Ya, dalam Islam, semua bab dalam Al-Quran, kecuali satu, dimulai dengan menyebut 2 sifat, itu pengasih dan penyayang," jawab Hamzah. Martin mengangguk pelan. "Itu tidak jauh dari apa yang diajarkan Yesus tentang kasih yang tanpa syarat." Hamzah mengangguk. "Saya tidak pernah meremehkan ajaran Yesus. Bahkan dalam Islam, kami diajarkan bahwa beliau adalah nabi yang sangat mulia, tapi tidak disembah. Kami menyembah Tuhan yang mengutusnya." Martin menoleh pelan. "Itu yang membuat aku bingung, tapi juga tertarik." Keduanya kembali diam. Angin menggoyang ranting-ranting kering, membawa suara samar dari kejauhan. Lampu taman menyala satu persatu, menandakan malam mulai turun. Martin berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Selama ini aku mengira Islam adalah agama yang keras. Tapi setelah bicara denganmu, aku mulai berpikir, mungkin aku hanya mengenalnya dari media dan cerita orang." Hamzah tak langsung menanggapi. Ia tahu, perubahan tidak bisa dipaksa. Ia hanya berkata, "Orang yang ingin tahu, pasti akan menemukan. Tapi syaratnya satu, jangan menutup hati." Martin menunduk. "Aku mulai membuka hatiku, Hamzah, tapi aku takut." "Takut kehilangan apa?" tanya Hamzah tenang. "Takut kehilangan kepercayaan orang. Takut mengecewakan jemaat, takut dicap sesat. Aku sudah hidup sebagai pendeta hampir 30 tahun. Hamzah memandang wajah Martin dengan penuh pengertian. "Saya tidak pernah minta Anda masuk Islam. Tapi saya bisa bantu menjawab pertanyaan Anda satu persatu. Selebihnya, itu urusan hati Anda dengan Tuhan." Martin menatap lembaran kertas di tangannya lagi. Ia merasakannya seperti surat pribadi, bukan sekadar ayat, tapi jawaban atas pertanyaan yang selama ini ia simpan sendiri hari-hari berikutnya. Martin mulai membaca terjemahan Al-Quran lebih serius. Ia mencatat banyak hal. Ia bahkan menulis pertanyaan panjang di buku catatannya tentang penciptaan, tentang akhirat, tentang peran Nabi Muhammad, tentang hukum-hukum dasar dalam Islam. Setiap kali Hamzah datang, mereka duduk berjam-jam membahas. Satu demi satu kadang Martin mengajukan pertanyaan kritis. Kadang ia hanya ingin mendengar penjelasan dari sudut pandang berbeda. Dan setiap kali, Hamzah menjawab dengan tenang, bukan sebagai ulama, bukan sebagai pendebat, tapi sebagai sahabat. Beberapa jemaat gereja mulai menyadari bahwa Martin berubah. Ia lebih sering menyendiri, ia lebih tenang dalam khotbah, dan ia mulai jarang mengutip ayat perjanjian baru. Sebaliknya, ia lebih sering berbicara tentang nilai-nilai universal, kejujuran, kasih, sabar, dan keikhlasan seorang pria tua dari jemaatnya. Bahkan, sempat bertanya setelah ibadah, "Bapak Pendeta, ajaran Anda akhir-akhir ini terdengar berbeda, tapi entah kenapa, lebih menenangkan." Martin hanya tersenyum, tanpa menjawab di malam hari. Setelah semua kegiatan gereja selesai, Martin sering duduk di ruang ibadah dalam gelap. Ia membuka Alkitab dan juga membaca lembaran Al-Quran. Ia merasa aneh, tapi damai. Hatinya seperti
sedang membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Don dari sana, cahaya mulai masuk sedikit demi sedikit. Satu malam, ia membuka buku catatannya dan menulis. Selama 30 tahun aku berbicara kepada jemaat, tapi mungkin baru kali ini aku mulai berbicara pada Tuhan. Di luar Jiraya, Hamzah tidur seperti biasa di bawah tangga. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pada Martin, tapi juga pada tempat itu. Udara di sekeliling gereja terasa berbeda. Tenang, hangat seolah-olah tempat yang dulu sunyi dan kosong mulai diisi kembali. Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang disebut petunjuk. Hari Minggu pagi, Martin berdiri di depan altar seperti biasa. Jubah putihnya rapi, Alkitab terbuka di tangannya, dan deretan bangku gereja terisi separuh. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan pada wajah jemaat, bukan pula pada isi khotbah, tapi pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi membaca naskah panjang dari catatan lama. Kali ini ia bicara dengan hati. Ia tidak mengutip panjang-panjang, tidak menyampaikan kalimat teologisis yang berat. Ia hanya bercerita tentang makna kasih, kesabaran, dan pentingnya membuka hati terhadap sesama, bahkan terhadap orang yang berbeda keyakinan. Aku belajar, ucapnya dari mimbar, bahwa kasih sejati tidak harus datang dari mereka yang berpakaian rapi dan duduk di bangku depan. Kadang Tuhan mengirimkan pelajaran lewat orang yang kita anggap paling rendah. Sebagian jemaat mendengar dengan tenang, beberapa mengangguk, tapi ada juga yang mulai terlihat resah. Beberapa dari mereka tahu bahwa akhir-akhir ini Martin sering berbicara dengan seorang tunawisma, dan mulai beredar bisik-bisik bahwa sang pendeta menjadi aneh. Usai ibadah, Martin duduk di bangku belakang gereja, membuka buku catatannya. Lalu Hamzah masuk dari pintu samping. Setelah memastikan semua orang telah pergi. Seperti biasa, ia membawa 2 gelas teh dari kantin kecil yang kadang memberinya minuman gratis. Martin menyambut dengan senyum. Mereka duduk di ruang kecil dekat dapur, tempat yang kini jadi ruang diskusi mereka hampir setiap hari. Aku menyampaikan sesuatu yang berbeda tadi, ujar Martin, dan aku tahu beberapa dari mereka tidak nyaman. Hamzah menatapnya, tak menjawab. Langsung, ia tahu perubahan hati akan selalu menimbulkan reaksi. Manusia takut pada apa yang tidak mereka kenali. Apa Anda menyesal? Tanya Hamzah akhirnya. Martin menggeleng. Tidak, justru hari ini aku merasa jujur. Untuk pertama kalinya aku bicara tanpa memakai topeng. Hamzah tersenyum. Kadang kejujuran adalah awal dari perlawanan, tapi ia juga jalan menuju kejelasan. Martin mengangguk. Ia tahu benar apa maksudnya. Selama puluhan tahun, ia berdiri di altar dengan gaya yang diajarkan, dengan kalimat yang sudah jadi pola. Tapi kini, ia bicara sebagai seorang pencari, bukan pemimpin. Dan itu membuatnya takut, sekaligus lega. Sore itu, Hamzah membacakan terjemahan satu ayat pendek dari Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi, Nasrani, serta orang-orang Syabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta beramal saleh, maka bagi mereka, pahala di sisi Tuhan mereka. Martin terdiam mendengar terjemahan itu. Itu berarti, kalian tidak langsung menganggap kami semua sesat? Tanyanya. Hamzah tersenyum. Kami diajarkan bahwa setiap orang diberi cahaya sesuai kadar pencariannya, tapi hidayah penuh hanya datang pada yang berserah. Martin kembali menunduk. Kali ini bukan karena bingung, tapi karena hatinya mulai meyakini sesuatu yang tak berani. Ia ucapkan dengan lantang. Beberapa hari kemudian, seorang anggota Dewan Gereja datang menemui Martin. Wajahnya serius. Ia membawa laporan bahwa sebagian jemaat mulai resah dengan arah pembicaraan Martin. Ia juga mempertanyakan mengapa sang pendeta lebih sering terlihat bersama tunawisma daripada aktif dalam kegiatan gereja. Martin hanya menjawab, "Singkat, saya sedang belajar dari seseorang yang selama ini kita abaikan." Lelaki itu tidak membalas. Ia hanya mengangguk dingin dan pergi. Martin sadar, tekanan dari dalam mulai muncul, tapi ia tidak goyah. Justru itu menandakan bahwa jalan yang ia pilih bukan jalan nyaman. Dan ia tahu, kebenaran tidak datang tanpa pengorbanan. Suatu malam, Martin bertanya kepada Hamzah, apa semua mu'alaf mengalami penolakan dari orang terdekatnya? Hamzah mengangguk perlahan. Banyak yang kehilangan keluarga, pekerjaan, dan tempat tinggal. Tapi mereka tetap berdiri, karena hati mereka sudah tidak bisa berpaling. Martin menghela napas.
Aku belum bisa bilang aku mualaf, tapi aku merasa jiwaku sudah mulai berbelok arah. Hamzah menatapnya lama. Kalau jiwa sudah bergerak, tubuh akan menyusul. Tapi, jangan terburu-buru. Kebenaran itu seperti matahari, tidak perlu ditarik. Ia akan datang dengan sendirinya. Malam itu, Martin pulang ke rumah dinas gereja. Ia duduk di meja kerjanya, membuka Alkitab dan juga terjemahan Al-Quran. Di tengah malam yang sunyi, ia menulis satu kalimat baru dalam jurnalnya. Jika cahaya itu datang dari arah yang tak kuduga, haruskah aku menutup mata hanya karena takut akan apa kata orang? Ia tahu, waktunya belum tiba, tapi ia juga tahu, tidak mungkin kembali. Pagi itu udara terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari akhirnya muncul setelah berhari-hari kota diselimuti kabut tebal. Martin membuka jendela ruang kerjanya dan membiarkan cahaya masuk. Di mejanya ada 3 buku terbuka, Alkitab, terjemahan Al-Quran, dan buku catatannya sendiri yang kini hampir penuh dengan tulisan tangan. Sudah 2 bulan sejak ia mulai mendalami Islam, tidak dengan tergesa-gesa, tidak pula dengan ambisi, tapi dengan hati yang perlahan-lahan terbuka, seperti kelopak bunga yang tersentuh matahari pagi. Hari itu, Hamzah datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa bungkusan kecil berisi kurma dan sepotong roti pipih. Hari ini Jumat, katanya Sambi, duduk, hari besar bagi kami. Martin mengangguk. Aku membacanya. Hari Jumat bagi Muslim, seperti hari Minggu bagi kami. Hamzah tersenyum. Ya, tapi lebih dari itu, hari ini kami diminta memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, dan menghadiri sholat Jumat jika mampu. Martin menatap wajah Hamzah yang mulai terlihat letih. Usia memang tak bisa disembunyikan. Tapi dari raut wajah itu, Martin selalu melihat semangat yang tidak padam, keyakinan yang tak bisa dibeli. Bolehkah aku ikut ke masjid hari ini? Tanya Martin tiba-tiba. Hamzah sempat terdiam. Ia menatap Martin, memastikan ia tidak sedang bergurau. Serius? Tanyanya. Martin mengangguk. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi aku ingin merasakannya. Dudak di sana mendengar, mengamati. Itu saja. Hamzah menarik napas pelan. Kau akan butuh keberanian. Martin tersenyum. Aku sudah melewati batas takut. Sekarang aku hanya ingin jujur. Masjid itu kecil, terletak di balik lorong sempit di dekat kawasan pasar. Tidak ada kubah besar atau menara tinggi. Hanya bangunan sederhana dengan papan nama bertuliskan Masjid Al-Hidayah. Di depannya ada rak sandal, beberapa tempat wudhu, dan sekelompok pria tua yang menyambut siapa saja dengan salam hangat. Hamzah memperkenalkan Martin sebagai teman yang ingin belajar. Tidak ada tatapan sinis. Tidak ada pertanyaan menyelidik, hanya senyum dan sapaan. Silakan tuan, masuk dan duduk di mana saja yang nyaman. Martin duduk di baris paling belakang. Hamzah duduk di sampingnya. Jamaah mulai berdatangan. Suasana tidak gaduh, tapi hidup. Ada suara anak-anak kecil yang berlarian sebentar, lalu diam. Ada suara percakapan pelan. Lalu azan dikumandangkan lantang, indah, dan menyentuh. Martin tak paham isi kalimatnya, tapi ia merasakan ketenangan yang aneh. Tidak seperti musik gereja yang megah dan penuh paduan suara, ini sunyi, tapi penuh isi. Khotbah dimulai. Seng, khatib berbicara dalam bahasa Inggris dengan sedikit sisipan Arab. Topiknya tentang tanggung jawab pribadi, tentang menjaga kejujuran meski tak ada yang melihat. Bukan dakwah politik, bukan debat teologisis, hanya pengingat bahwa manusia harus terus memperbaiki diri. Martin menyimak, tidak menulis, tidak mengganggu, hanya mendengarkan. Setelah salat selesai, beberapa jamaah menghampirinya. Seorang pria muda bertanya sopan, apakah Anda pendeta yang sering muncul di acara komunitas lintas agama? Martin tersenyum. Dulu, ya, sekarang saya hanya pencari kebenaran. Pria itu tersenyum lebar. Beruntung sekali kami kedatangan Anda hari ini. Dalam perjalanan pulang, Martin berjalan di samping Hamzah tanpa banyak bicara, tapi senyumnya tak pernah hilang. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja melihat sisi dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangannya. Saya tidak tahu harus berkata apa, ujar Martin. Tapi, ada sesuatu yang sangat damai di sana. Hamzah menoleh. It's a karena. Tempat itu dibangun bukan untuk menunjukkan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling tunduk. Martin menunduk pelan. Tunduk pada Tuhan, ya, jawab Hamzah. Bukan pada manusia, bukan pada gelar, tapi pada Tuhan yang satu. Martin tidak menjawab, tapi dalam hatinya,
Sebuah keyakinan yang sebelumnya hanya berupa pertanyaan, mulai berubah menjadi jawaban. Bukan jawaban yang lantang, tapi tenang. Seperti bisikan dalam hati yang sudah lama ingin keluar. Malam itu, Martin menulis di buku catatannya, "Aku telah duduk di bangku gereja hampir setiap hari dalam hidupku, tapi hari ini aku duduk di lantai masjid. Dan entah bagaimana, aku merasa sedang berdiri lebih tinggi dari sebelumnya." 3 hari setelah kunjungannya ke masjid, Martin tidak bisa tidur nyenyak, bukan karena gelisah, tapi karena pikirannya terus bekerja. Di malam-malam sunyi, ia memandangi langit-langit kamar sambil mengingat kembali apa yang ia rasakan di sana. Keheningan, kekesuk, dan kedekatan yang sangat pribadi antara manusia dan Tuhan. Ia merasa seperti baru keluar dari ruangan gelap dan melihat cahaya untuk pertama kali. Tapi ia juga sadar, jalan di depannya tidak akan mudah. Ia bukan orang biasa, ia adalah pemimpin jemaat, sosok publik, dan perubahan yang ia alami bukan perubahan kecil. Pagi itu, ia kembali duduk bersama Hamzah di belakang gereja. Ia membawa buku catatan yang hampir penuh, dan wajah yang terlihat lelah tapi tenang. "Aku tidak bisa pura-pura lagi," ucap Martin lirih. Hamzah menatapnya. "Apa yang kau maksud?" "Aku tidak bisa lagi berdiri di altar dan menyampaikan sesuatu yang tidak lagi aku yakini sepenuhnya. Aku tahu aku belum sepenuhnya berpindah keyakinan, tapi hatiku sudah tidak berada di tempat yang sama." Hamzah tidak langsung menjawab, hanya menatap langit yang mulai cerah. Martin melanjutkan, "Aku merasa selama ini aku terlalu takut kehilangan posisi, kehormatan, bahkan gaji bulanan. Tapi sejak mengenalmu, aku belajar bahwa kehilangan itu tidak menakutkan kalau yang kau dapatkan adalah kebenaran." Hamzah mengangguk pelan. Terkadang Tuhan menunggu kita jatuh cukup dalam, agar kita melihat bahwa yang sebenarnya menopang bukanlah apa yang kita punya, tapi apa yang kita yakini. Martin menunduk. "Aku tahu konsekuensinya. Aku mungkin akan kehilangan gereja, rumah, bahkan orang-orang yang aku layani selama ini. Kalau semua itu memang datang karena jalanmu yang dulu, maka biarlah mereka pergi. Dan kalau Tuhan menghendaki, sesuatu yang lebih baik akan menggantikan," ujar Hamzah dengan suara tenang. Hari itu, Martin membuat keputusan. Ia menulis surat pengunduran diri kepada Dewan Gereja, bukan karena ia membenci gereja, bukan pula karena ia membenci umatnya, tapi karena ia tidak bisa berdiri di tempat suci dan menyampaikan sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan isi hatinya. Isi surat itu singkat, tapi jelas. Dengan penuh rasa hormat, saya mengundurkan diri sebagai pendeta gereja ini. Ini bukan keputusan emosional, melainkan hasil dari pencarian yang panjang dan jujur. Saya tidak bisa lagi memimpin dengan hati yang setengah. Saya tidak ingin menjadi pembohong di tempat yang suci. Kabar itu menyebar cepat. Beberapa anggota jemaat kaget, beberapa marah, beberapa hanya terdiam. Seorang tua yang sudah puluhan tahun duduk di bangku depan gereja berkata, "Ia pasti dipengaruhi orang luar." Seorang lainnya menimpali, "Dia kehilangan arah." Tapi, sebagian kecil dari mereka berkata pelan, "Mungkin dia justru baru saja menemukannya." Martin tidak menjawab komentar apapun. Ia tidak menjelaskan keputusannya di mimbar. Ia hanya pamit dalam sunyi, menyimpan semua penjelasan dalam catatan pribadinya dan dalam langkahnya yang teguh. Hamzah menyambutnya. Malam itu di sudut belakang gereja seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, Martin duduk bukan sebagai pendeta, tapi sebagai pencari yang benar-benar merendahkan hati. "Aku siap belajar lebih dalam," katanya tanpa ragu. Hamzah tersenyum. "Kalau begitu, kita mulai dari dasar. Kita mulai dari siapa Tuhan yang sebenarnya." Martin mengangguk. Dan malam itu, diskusi mereka bukan lagi sekadar pertanyaan dari orang penasaran, tapi langkah awal seseorang yang sedang bersiap melangkah ke dunia baru. Dunia yang mungkin asing, tapi terasa sangat akrab di dalam jiwa. Ketika malam makin larut, Martin menulis satu kalimat lagi di buku catatannya. "Aku tidak kehilangan gereja, aku menemukan arah." Martin bangun pagi itu dengan perasaan ringan. Tak ada lagi agenda ibadah, tak ada kewajiban memimpin pertemuan gereja, dan tak ada panggilan rapat dari Dewan Jemaat. Rumah dinas yang dulu terasa sempit, kini terasa lapang. Ia menyeduh teh sendiri, lalu duduk di dekat jendela, menatap jalanan kota yang masih sepi. Selama hampir 30 tahun, hidupnya diatur oleh rutinitas keagamaan. Tapi sekarang, ia benar-benar mulai dari nol. Tidak ada jabatan, tidak ada mimbar, tapi hatinya tidak kosong. Justru ia merasa baru saja mulai hidup.
Hamzah datang menjelang siang. Seperti biasa, ia membawa kantong plastik dari toko sekitar. Isinya beberapa roti murah dan botol air. Mereka duduk di bangku kayu belakang gereja, yang sekarang lebih sering dipakai Martin daripada kantornya dulu. "Aku sudah kosongkan kantor kemarin," kata Martin sambil menyeruput teh. Tak satu pun dari mereka menyapaku saat keluar. Hamzah tidak tampak terkejut. Itu biasa. Ketika kita meninggalkan tempat tinggi, orang berhenti melihat, tapi Tuhan mulai memperhatikan lebih dekat. Martin menatap langit. "Anehnya, aku tidak merasa kehilangan apapun." Hamzah mengangguk. "Karena kamu tak kehilangan. Kamu melepaskan." Hari itu mereka mulai membahas syahadat 2, kalimat singkat yang menjadi pintu masuk ke dalam Islam. Bagi Hamzah, kalimat itu adalah dasar, bukan hanya kata, tapi perjanjian antara hamba dan Tuhannya. Martin mendengarkan dengan saksama. "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah," ucap Hamzah pelan. "Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah," ulang Martin. Terbata tapi jelas. Hamzah tidak memaksa Martin untuk langsung mengucapkannya. Ia tahu, kalimat itu bukan formula, itu sumpah. Dan harus datang dari hati yang yakin, bukan dari lidah yang ingin buru-buru selesai. Martin memejamkan mata. Ia meres getaran aneh ketika mengulang kalimat itu. Seolah ada pintu yang terbuka di dalam dirinya. Sebuah pintu yang selama ini terkunci, tapi kuncinya ternyata selalu ia bawa. Sore itu, untuk pertama kalinya, Martin mencuci sendiri bekas kantor lamanya, mengemasi barang-barang pribadinya. Ia menyumbangkan buku-buku gereja kepada perpustakaan, dan menyisakan hanya satu, Alkitab hadiah dari ibunya saat ia ditahbiskan dulu. Ia letakkan buku itu di rak kecil di kamarnya. Ia tidak membuangnya, tidak menghina masa lalunya, tapi menyimpannya sebagai bagian dari perjalanan. Ia tahu, Islam tidak meminta dirinya menghapus siapa dirinya dulu, tapi menata ulang tujuannya ke arah yang benar. Malamnya, Martin menulis di catatan harian. "Selama ini aku pikir, iman itu berdiri di depan orang banyak dan berbicara. Tapi hari ini aku sadar, iman sejati adalah duduk sendirian di malam hari dan berkata, 'Tuhan, aku pasrah sepenuhnya.'" Hari-hari selanjutnya dihabiskan Martin dengan membaca ulang ayat-ayat yang dulu ia lewati begitu saja. Ia bertanya tentang Nabi Muhammad, tentang wahyu, tentang sejarah Mekah dan Madinah. Hamzah tidak menjawab semua pertanyaan dengan hafalan. Ia menjawab dengan cerita, dengan logika sederhana. Dan yang paling penting dengan akhlak Martin, tak hanya belajar dari kitab. Ia belajar dari sikap Hamzah yang tetap bersih meski tinggal di jalanan, yang tetap sabar meski dihina, yang tetap bersyukur meski tak punya apa-apa. Satu malam, saat mereka duduk di taman, Martin berkata, "Aku sudah siap." Hamzah menoleh. "Siap apa?" "Siap bersyahadat." Hamzah tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Ia hanya tersenyum kecil. "Kau yakin?" Martin mengangguk. Iman itu bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang percaya pada kebenaran. Dan aku sudah melihat cukup banyak. Hamzah berdiri, lalu menatap Martin dengan tenang. "Kalau begitu, ucapkan dengan hatimu." Martin menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia berkata dengan suara pelan, namun tegas, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Hamzah menunduk, tersenyum haru. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai. Hanya dua orang tua di tengah kota yang sunyi, duduk di bangku taman, dan menyaksikan satu jiwa kembali ke fitrahnya. Malam itu, langit tak turun hujan, tapi air mata jatuh dari mata seorang mantan pendeta yang kini menjadi seorang muslim. Tidak kehilangan apa-apa, ia mendapatkan segalanya. Sejak malam syahadat itu, hidup Martin berubah total. Ia tidak lagi memakai jubah pendeta. Ia tidak lagi berdiri di altar gereja, tapi kini, setiap langkahnya terasa lebih ringan, meskipun dunia di sekitarnya tidak ikut berubah. Keesokan paginya, Martin bangun lebih awal dari biasanya. Ia berwudu mengikuti petunjuk dari Hamzah malam sebelumnya, dengan air hangat yang ditampung di baskom kecil karena keran di dapur rumah dinas sudah lama bocor. Gerakannya masih kaku, tapi penuh semangat. Ia salat 2 rakaat dengan panduan dari catatan kecil yang dibuat Hamzah. Ia belum hafal semuanya, tapi ia tahu makna setiap gerakan. Saat bersujud, ada sesuatu dalam dirinya yang luruh. Ia merasa benar-benar kecil, dan justru karena itulah ia merasa utuh. Hamzah datang beberapa jam kemudian.
Ia membawa selembar baju koko putih dan sarung bekas dari seorang teman masjid. Ini bukan hadiah besar, katanya, tapi cukup untuk memulai. Martin menerimanya dengan senyum yang dalam. Ia mencoba mengenakannya dan merasa aneh berdiri di depan cermin. Tapi bukan karena malu, melainkan karena ia merasa melihat dirinya yang baru. Hari itu, mereka berjalan menuju masjid kecil yang sama untuk menghadiri salat Jumat berikutnya. Kali ini, Martin duduk bukan lagi sebagai pengamat, tapi sebagai bagian dari barisan. Tak ada pengumuman tentang keislamannya, tak ada perayaan. Tapi beberapa jemaah menyapanya lebih hangat. Seorang pria muda dari Pakistan merangkul bahunya dan berkata, "Selamat datang, saudara." Seorang pria tua dari Somalia membisikkan, "Semoga Allah menetapkan hatimu dalam Islam." Martin mengangguk, berkaca-kaca. Ia merasa lebih diterima oleh orang-orang yang tidak mengenalnya dibandingkan dengan mereka yang pernah ia layani selama puluhan tahun. Tapi, perubahan itu tidak berjalan tanpa rintangan. Minggu berikutnya, Ayah Mendepit, surat resmi dari Dewan Gereja. Isinya singkat tapi jelas. Ia diminta segera mengosongkan rumah dinas tanpa perpanjangan waktu. Alasan yang dicantumkan, pengunduran diri tidak berarti bebas dari konsekuensi administratif. Martin membacanya dengan tenang. Ia tidak marah. Ia sudah menduga akan tiba saat seperti ini. Hamzah membantunya mengemasi barang-barang. Sebagian besar bukan miliknya, hanya buku-buku lama, pakaian sederhana, dan beberapa foto keluarga. Ketika semuanya selesai, mereka hanya membawa 2 koper kecil dan 1 ransel. "Kemana kau akan pergi sekarang?" tanya Hamzah. Martin menjawab dengan ringan, "Aku tidak tahu, tapi aku tahu Tuhan tidak akan membiarkanku sendiri." Hamzah diam sejenak lalu berkata, "Aku punya ide." Hamzah membawa Martin ke sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Dulunya adalah gudang, sekarang jadi tempat penampungan darurat untuk para imigran Muslim dan mu'alaf yang tidak punya tempat tinggal. Bangunannya tidak mewah, bahkan beberapa bagian atap bocor, tapi suasananya hangat dan penuh persaudaraan. Di sana, Martin bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara, Suriah, Sudan, Bangladesh, bahkan seorang pria dari Polandia yang juga baru masuk Islam beberapa tahun lalu. Mereka duduk bersama, makan dari nampan yang sama, dan tertawa meski hidup tidak mudah. "Tempat ini tidak sempurna," kata Hamzah, "tapi disinilah aku menemukan ketulusan." Martin menatap sekeliling. Ia melihat wajah-wajah lelah, tapi tidak putus asa. Ia merasa tidak sendiri, bahkan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa menjadi bagian dari sesuatu yang tulus. Malam itu, di dalam kamar, kecil dengan kasur tipis dan selimut seadanya, Martin menulis lagi di buku catatannya. "Tuhan tidak menempatkanku di istana, tapi Dia membawaku ke rumah para pejuang iman. Dan aku tahu, disinilah aku harus memulai hidupku yang baru." Sebelum tidur, ia menatap langit malam dari celah jendela sempit. Tidak ada salib, tidak ada mimbar, tidak ada nyanyian gereja. Tapi, ia mendengar suara azan jauh dari kejauhan, dan itu cukup membuat hatinya tenang. Hari-hari Martin di penampungan itu tidak mewah, tapi penuh makna. Ia mulai menjalani hidup seperti orang biasa, mengantri untuk makan, tidur berjejer dengan orang-orang yang dulunya tak ia kenal, dan belajar salat 5 waktu meski masih terbata-bata. Tapi ia tidak pernah merasa lebih hidup dari sebelumnya. Di antara para penghuni penampungan, Martin cepat menjadi sosok yang dihormati, bukan karena gelarnya, tapi karena kesederhanaan dan sikapnya yang rendah hati. Ia mendengarkan cerita setiap orang, menghibur mereka yang kehilangan, dan tak pernah memandang rendah siapapun. "Dulu aku pikir kesalehan itu harus dibalut jubah suci," katanya pada Hamzah suatu sore. "Ternyata justru saat jubah itu ditanggalkan, aku bisa mengenal makna iman sebenarnya." Hamzah hanya tersenyum. Kadang yang membuat kita jauh dari Tuhan bukan dosa, tapi rasa sombong karena merasa paling benar. Martin mengangguk. "Ayah tahu, itu benar. Dulu ia merasa punya semua jawaban. Kini ia belajar bahwa iman sejati justru lahir dari kesediaan untuk terus bertanya." Suatu pagi, Martin ditawari mengajar bahasa Inggris di masjid yang dulu pertama kali ia kunjungi. Imam masjid mendengar tentang latar belakang akademiknya dan percaya bahwa pengalamannya bisa bermanfaat. Martin menerima dengan senang hati. Ia mulai mengajar anak-anak dan pemuda Muslim di ruang kecil samping masjid. Ia menyusun modul sederhana, menggabungkan bahasa, logika, dan nilai-nilai kehidupan yang universal. Ia tidak menyelipkan dakwah, ia hanya ingin membantu.
Tapi secara tidak langsung, sikap dan caranya mengajar menjadi bentuk dakwah tersendiri. Para murid menghormatinya bukan karena dia guru, tapi karena ketulusan hatinya terasa nyata. Suatu sore, seorang pemuda dari Somalia berkata, "Aku ingin seperti Anda, Tuan Martin, lembut, tenang, dan penuh ilmu." Martin tersenyum. "Kalau begitu, teruslah belajar, dan jangan pernah malu untuk berubah." Di sisi lain, kabar tentang perubahan Martin mulai menyebar lebih luas. Beberapa media lokal menulis singkat tentang mantan pendeta yang kini mengajar di komunitas Muslim. Komentar pun muncul, ada yang positif, tapi lebih banyak yang bernada miring. Beberapa tokoh agama Kristen menilai Martin tersesat. Salah satu gereja bahkan mengirimkan pernyataan resmi bahwa mereka tidak mendukung keputusan spiritual yang bertentangan dengan iman Kristiani. Tapi Martin tidak membalas. Ia tidak pernah membalas dengan perdebatan. Ia hanya membalas dengan diam dan melanjutkan hidup. Hamzah, seperti biasa, selalu mendampinginya. Kadang hanya duduk bersama, kadang ikut membersihkan masjid, kadang sekadar berbagi cerita sambil minum teh. Di suatu malam yang sejuk, mereka duduk di halaman masjid setelah salat Isya. Langit cerah, bintang terlihat, tak banyak suara. Martin berkata pelan, "Aku dulu berdiri di depan ribuan orang, tapi merasa kosong. Sekarang aku duduk di sini bersama 5 atau 6 orang setiap malam, dan rasanya penuh." Hamzah menatap langit. Allah mengisi hati yang kosong, tapi hanya jika kita bersedia mengosongkannya dulu dari kesombongan. Martin diam lama, lalu berkata, "Apa menurutmu Tuhan menerima orang seperti aku, yang baru sadar setelah tua?" Hamzah menoleh, menatapnya lembut. "Tuhan tidak melihat kapan kau datang. Dia melihat bagaimana kau datang. Dan kau datang dengan rendah hati. Itu cukup." Air mata mengalir pelan di pipi Martin. Ia tak menyeka. Biarlah air mata itu menjadi saksi bahwa hatinya kini sudah tak mencari kemana-mana lagi. Malam itu, ia menulis satu kalimat di catatan yang sekarang selalu ia bawa kemana-mana. "Aku kehilangan segalanya yang dulu kupikir penting. Hanya untuk menemukan satu hal yang paling penting. Hidayah." Hari Jumat itu berbeda. Masjid yang biasanya sepi sejak pagi, kini mulai ramai sejak matahari baru naik. Para jemaah datang lebih awal, bukan hanya untuk sholat, tapi karena mereka mendengar kabar bahwa seorang mualaf tua akan memberikan sambutan singkat sebelum khutbah dimulai. Martin awalnya menolak. Ia bukan pembicara lagi. Ia tak ingin berdiri di depan orang-orang dan seolah jadi guru. Tapi dorongan datang dari banyak pihak, termasuk imam masjid dan beberapa pemuda yang diajarnya. "Katakan saja apa yang benar-benar Anda rasakan, bukan ceramah," kata mereka. Akhirnya, Martin setuju. Ia mengenakan baju koko putih yang telah dipakai berkali-kali. Bukan pakaian baru, tapi bersih dan sederhana. Ia datang bersama Hamzah. Seperti biasa, tapi kali ini ia masuk dari pintu depan. Masjid itu penuh. Banyak yang datang karena penasaran. Beberapa wajah baru dari komunitas tetangga pun hadir. Ada yang datang dengan senyum ramah, ada juga yang masih menatapnya dengan ragu. Saat waktu sambutan tiba, imam masjid mempersilakan Martin maju. Martin berdiri perlahan, membawa selembar kertas kecil dari sakunya. Tapi saat sampai di depan, ia tidak membacanya. Ia hanya menatap para jemaah, menarik napas, lalu mulai bicara dengan suara tenang. "Saya bukan ulama. Saya bahkan baru belajar berwudu dengan benar 2 bulan yang lalu. Tapi hari ini saya ingin berdiri di sini, bukan untuk mengajari, hanya untuk bersyukur. Masjid Henning. Saya menghabiskan lebih dari separuh hidup saya sebagai pendeta. Saya berpikir saya tahu semua tentang Tuhan. Tapi ternyata saya hanya tahu satu sisinya. Islam tidak datang kepada saya dengan keras. Ia datang lewat senyuman orang yang dianggap remeh, lewat secangkir teh di taman belakang, dan lewat kalimat yang pelan tapi dalam, tiada Tuhan selain Allah." Beberapa mata mulai berkaca-kaca. "Saya kehilangan gereja, rumah, kehormatan, bahkan teman-teman, tapi saya mendapat saudara, kejujuran, dan kedamaian yang tak pernah saya miliki sebelumnya." Martin menunduk sejenak, lalu melanjutkan, "Dulu saya berdiri di tempat tinggi dan merasa besar. Sekarang saya duduk di lantai, bersama kalian, dan merasa lebih dekat dengan Tuhan. Tak ada tepuk tangan, tak ada seruan, hanya keheningan panjang yang sangat dalam." Lalu imam masjid mengucapkan takbir. Allahu Akbar, dan para jemaah menyambutnya dengan suara rendah tapi penuh makna. Allahu Akbar. Setelah sambutan itu,
Martin kembali ke barisan belakang. Ia salat berjamaah seperti biasa, duduk bersila dengan kepala tertunduk. Tapi hatinya terasa seperti sedang melayang, bukan karena bangga, tapi karena tenang. Setelah salat Jumat, seorang wartawan dari media komunitas mendekatinya. Ia ingin menulis artikel tentang kisah Martin. Katanya, karena banyak yang merasa terinspirasi, apa boleh saya buat tulisan singkat tentang perjalanan spiritual Anda? Tanya wartawan muda itu. Martin tersenyum. Tapi jangan jadikan saya pahlawan. Saya hanya orang tua yang terlambat menemukan arah. Tulis saja begini. Seorang mantan pendeta belajar sujud dan menemukan bahwa tempat terendah itu ternyata paling dekat dengan Tuhan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan. Martin semakin rutin mengajar, semakin rajin membaca, dan mulai menghafal surat-surat pendek. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu Allah tidak menuntut kesempurnaan, tapi keikhlasan. Hamzah, yang selama ini mendampinginya, mulai jarang kelihatan. Suatu hari, ia tidak datang sama sekali. Malamnya, Martin mencarinya ke taman tempat mereka biasa duduk. Ternyata Hamzah sedang demam. Ia terbaring di balik tumpukan kardus. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Martin segera memanggil bantuan. Ia menemani Hamzah di rumah sakit darurat hingga larut malam. Ketika Hamzah sadar, ia berkata lemah, "Aku hanya ingin melihat kau berdiri dulu sebelum aku pergi." Martin menggenggam tangannya. "Jangan begitu. Kau belum selesai membimbingku." Hamzah tersenyum pelan. "Kau sudah berjalan sendiri sekarang." Martin duduk di sisi ranjang sambil membaca ayat-ayat terjemahan Al-Quran yang dulu ia terima dari Hamzah. Ia tidak menangis, tapi hatinya berdoa dengan sungguh-sungguh agar lelaki yang membawanya kepada kebenaran diberi umur panjang dan pahala tak terputus. Sebelum tidur malam itu, Martin menulis satu kalimat lagi di buku catatannya. "Di antara semua guru yang pernah kutemui, yang terbaik bukan yang bicara paling banyak, tapi yang menunjukkan kebenaran lewat hidupnya sendiri. Itu adalah Hamzah." Pagi itu kabut menyelimuti kota Birmingham, lebih tebal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi Martin sudah duduk di ruang tunggu rumah sakit darurat, mengenakan jaket tipis yang dulunya milik Hamzah. Malam sebelumnya, Hamzah sempat demam tinggi dan muntah beberapa kali, membuat dokter menyarankan perawatan lebih intensif. Martin menatap kosong ke lantai. Ingatannya kembali ke hari pertama, ia bertemu Hamzah, seorang pemulung tua yang tak ia duga akan menjadi cahaya dalam hidupnya. Kini, sosok itu terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhnya digerogoti usia dan penyakit yang sudah lama dipendam. Diam-diam, beberapa jam kemudian, dokter datang menghampiri. Wajahnya tenang, tapi kalimatnya singkat, dia butuh istirahat total. Organ dalamnya mulai melemah. "Kami akan merujuk ke perawatan paliatif." Martin mengangguk. Tidak ada amarah, tidak ada tangis, hanya keheningan. Ia tahu ini bagian dari kehidupan. Tapi kehilangan seseorang yang menjadi penunjuk arah bukan hal yang mudah diterima. Saat sore menjelang, Hamzah sadar. Napasnya masih lemah, tapi matanya jernih. Ia tersenyum melihat Martin duduk di samping ranjang, menggenggam tas kecil yang selalu Hamzah bawa kemana-mana. "Buka tas itu," bisiknya pelan. Martin membuka resleting perlahan. Di dalamnya hanya ada dua benda. Sebuah mushaf kecil yang sudah lusuh, dan secari kertas dilipat 4. Kertas itu berisi tulisan tangan Hamzah. Martin membacanya perlahan, "Jika aku mati, jangan cari aku dikubur. Aku ingin kau teruskan jalan ini, bukan untuk membanggakanku, tapi untuk menguatkan dirimu sendiri. Jangan jadikan aku guru, tapi jadikan Islam tempatmu belajar tanpa henti." Martin terdiam lama. Kertas itu ia lipat kembali, dan ia simpan di sakunya, seperti seseorang menyimpan pesan dari orang tua sebelum berpisah jauh. "Hamzah," ucapnya pelan, "kalau kau pergi duluan, doakan aku tetap kuat. Aku belum bisa segigih kamu. Aku mesek belajar." Hamzah mengangguk lemah. "Kau lebih kuat dari yang kau kira." Lalu ia menutup matanya kembali. 3 hari kemudian, Hamzah mengembuskan napas terakhirnya menjelang fajar. Tidak ada keluarga yang datang. Tidak ada kerabat, tapi ada puluhan jemaah dari masjid yang berkumpul untuk mensalatkan jenazahnya. Mereka tahu siapa Hamzah, bukan karena kekayaannya, tapi karena akhlaknya. Martin berdiri paling depan saat jenazah dibawa ke pemakaman. Ia ikut menurunkan tubuh Hamzah ke liang lahat. Ia ikut menutupnya dengan tanah perlahan, dengan tangan yang gemetar, tapi hati yang ikhlas. Setelah selesai,
Ia berdiri diam cukup lama. Tak ada tangis, hanya doa dalam diam. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, dan gantikan lelahnya dengan tempat yang lapang dan damai. Kembali ke penampungan, Martin duduk di kamar kecilnya. Ia membuka mushaf milik Hamzah dan melihat halaman pertama. Di sana tertulis dengan pena biru, tulisan tangan sederhana, untuk orang yang tersesat dan ingin kembali. Bacalah ini dengan hati, bukan sekadar dengan mata. Martin menangis untuk pertama kalinya sejak menjadi muslim. Bukan karena kehilangan, tapi karena ia merasa diberi tugas. Ia sadar, ia tidak bisa hanya duduk dan belajar sendiri lagi. Ia harus mulai berbagi. Sebagaimana Hamzah dulu membagikan cahaya tanpa paksaan. Beberapa minggu kemudian, Martin mulai mengisi kajian kecil untuk para mu'alaf baru. Ia tidak berdakwah seperti ustadz. Ia hanya bercerita tentang pencarian, tentang doa-doa yang dijawab Tuhan dengan cara tak terduga. Orang-orang mendengarkannya bukan karena gelarnya, tapi karena ketulusannya. Beberapa dari mereka berkata, "Cara Anda bercerita membuat kami merasa tidak sendiri." Martin hanya tersenyum dan menjawab, "Karena saya juga pernah merasa sangat sendiri, sampai Allah mengirimkan seorang pemulung untuk menyelamatkan jiwa saya." Melama 2, ia menulis lagi di buku catatannya halaman baru setelah berhari-hari kosong. "Cahaya itu datang dari tempat yang tak kusangka, dan kini aku tahu tugasku. Bukan hanya menyalakan lilin untuk diriku sendiri, tapi menyalakan lilin untuk orang lain yang juga masih berjalan dalam gelap." 3 tahun telah berlalu sejak hari Martin mengucapkan syahadat. Kota Birmingham tetap sama kabut pagi, keramaian pasar, suara azan dari masjid kecil, dan jalanan sempit yang penuh cerita. Tapi hidup Martin telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi mantan pendeta yang bingung mencari arah. Ia kini dikenal sebagai ustadz tua dari penampungan. Sebutan itu bukan resmi, tapi muncul dari mulut ke mulut para mu'alaf dan warga masjid yang sering mendengarkan kajian dan bimbingannya. Martin tidak pernah menyebut dirinya ustadz. Ia hanya menyebut dirinya seorang penyambung cerita. Setiap malam Sabtu, ia membuka ruang belakang masjid untuk siapapun yang ingin belajar. Ia tidak pernah membahas dalil panjang atau hukum rumit. Ia hanya menceritakan perjalanan hidupnya. Dari keyakinan lama ke keyakinan baru, dari nyaman ke ikhlas, dari gelap ke cahaya. Buku catatannya kini telah menjadi 3 jilid. Ia tidak pernah menulis untuk diterbitkan, tapi untuk menjaga agar jiwanya tetap jujur. Dan di setiap halaman akhir, ia selalu menulis doa yang sama. "Ya Allah, jangan cabut hidayahmu dariku setelah Engkau memberikannya." Suatu sore, Martin mendapat undangan dari gereja lamanya. Bukan untuk kembali berdiri di mimbar, tapi sebagai narasumber dalam dialog lintas agama. Awalnya ia ragu, tapi setelah istikharah dan berdiskusi dengan para sahabatnya, ia memutuskan untuk datang. Ia berdiri di tempat yang dulu pernah ia pimpin, tapi kini, dengan pakaian sederhana dan janggut putih yang mulai tumbuh lebat, jemaat duduk di bangku-bangku yang dulu ia kenali. Sebagian tampak asing, sebagian masih wajah lama yang kini menatapnya dengan heran. Martin tidak membawa catatan. Ia hanya berdiri dan berkata, "Saya tidak datang untuk mengajak Anda berpindah. Saya datang untuk mengatakan, jangan berhenti mencari. Karena saya baru benar-benar mengenal Tuhan ketika saya berhenti mengandalkan apa yang saya tahu dan mulai mendengar dengan hati." Ruangan hening. Lalu, seseorang dari bangku belakang bertanya, "Apakah Anda lebih bahagia sekarang?" Martin tersenyum. "Saya tidak tahu apakah kata bahagia cukup, tapi saya bisa katakan, saya sekarang hidup dengan tenang, dan saya siap mati tanpa takut." Di hari ulang tahunnya yang ke-65, Martin tidak merayakan dengan kue atau pesta. Ia duduk di taman kecil dekat penampungan. Di bangku yang dulu sering ia duduki bersama Hamzah, ia membawa buku catatannya, sebuah termos teh, dan mushaf kecil pemberian Hamzah yang masih utuh, dan selalu dibawanya kemana-mana. Seseorang dari komunitas masjid menghampirinya. Anak muda dari Maroko, baru 2 minggu masuk Islam. Masih bingung dengan banyak hal. "Bolehkah saya tanya satu hal?" kata anak muda itu. "Tentu," jawab Martin lembut. "Apa yang membuat Anda tetap bertahan, padahal Anda kehilangan segalanya?" Martin tersenyum, memandang langit yang mulai berubah jingga. "Aku kehilangan jabatan, rumah, dan semua status duniawi. Tapi saat aku sujud untuk pertama kali, aku merasa seperti baru dilahirkan. Dan setelah itu, tak ada lagi yang bisa mengalahkan rasa itu. Dunia bisa mengambil segalanya,
tapi tidak bisa mengambil hatiku yang sudah mengenal Tuhannya. Anak muda itu menunduk. Saya ingin sekuat Anda. Martin menepuk bahunya pelan. Kau tidak harus kuat. Kau hanya harus jujur. Sisanya, Allah yang akan bantu. Malam itu, Martin menulis entry terakhir dalam buku catatan jilid ketiga. Tulisannya tetap dengan gaya lama, lurus, tenang, tanpa hiasan. Jika seseorang membaca kisah ini nanti, ketahuilah, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang tua yang pernah tersesat begitu lama. Lalu ditemukan oleh seorang pemulung yang ternyata jauh lebih mulia dari banyak orang yang memakai pakaian terhormat. Dan hari ini, jika aku mati, maka matiku dalam Islam dan itu sudah cukup. Ia menutup buku itu, menatap langit malam, dan tersenyum. Tak ada yang megah di sekelilingnya, tak ada sorotan, tak ada pujian. Tapi di dalam hatinya, cahaya itu tetap menyala. Sebuah cahaya yang dulu datang lewat tangan seorang pemulung, dan kini terus hidup di dada seorang mantan pendeta.